Saya kali ini akan berbagi tips tentang pembuatan pakan cacing yang saya miliki, jenis cacing ANC. Ayo mari kita simak. Bahan yang kita butuhkan, yang pertama cangkang telur. Mari kita haluskan. Ini tadi setelah proses penumbukan dihaluskan seperti ini. Semakin halus semakin bagus. Tumbuk bisa menggunakan apa aja ya teman-teman, atau lebih bagus dibuat tepung dengan mesin penepung, karena semakin halus akan semakin mudah untuk dimakan oleh si cacing. Lalu proses selanjutnya kita siapkan bahan berupa onggok ampas onggok dari ketela. Saya menggunakan bekas toples untuk menakar. Takarannya ampas onggok 2 toples ini. Ayo kita ambil. Seperti ini onggok ketela. Karena bentuk teksturnya padatan bekas dipres, maka ini harus dilunakkan terlebih dahulu atau dihancurkan. Cara yang paling mudah dengan cara merendam dengan air sesuai dengan tinggi dari ampas onggok ini sendiri. Yuk kita beri air dulu. Setelah diberi air, lalu kita tunggu onggoknya ini menjadi bubur. Nanti akan menjadi bubur menyerap air yang kita kasih tadi. Sambil kita menunggu, kita bisa menakar bahan yang lainnya, yaitu dedak atau bekatul dengan perbandingan toples ini 1. Jika tadi ampas onggok ini tadi 2 toples ini, maka dedaknya atau bekatul kita butuhkan 1 wadah. Ini adalah dedak atau bisa disebut bekatul. Ini takaran 1 toples. Kita bisa tuangkan langsung ke dalam wadah ini menjadi 1. Lalu kita takar EM4 dan molase. Ini molase yang saya beli dari tempat
pakan. Molase 1 botol air mineral kapasitas 1,5 liter ini kalau di sini harganya 12.000 1 botol ini, penuh, kental, tidak encer, belum ada campuran air. Ini takarannya kira-kira 200 ml. Kita tuang sini. Setelah itu EM4, kita menggunakan EM4 peternakan. EM4 peternakan. Biasanya saya menggunakan 2-3 tutup botol ini untuk membuat pakan 1 wadah bekas cat ini penuh. Ini isinya sampai 20 kilo, kapasitas 20 kilo. 20 kilo kita menggunakan 2-3 tutup ini. Kita gunakan 3 tutup aja. Setelah itu ratakan molase dengan EM4 supaya bakteri bisa tercampur rata dengan molase dan bisa berkembang biak dengan baik. Bisa dengan cara digoyang-goyang seperti ini. Bisa juga dengan cara diaduk, sama saja. Sudah tercampur rata. Sekarang kita bisa masukkan ke dalam wadah yang sudah berisi onggok dan bekatul. Nah, sekarang karena semua sudah masuk sini, tambahan berikutnya adalah bekas gergajian kayu. Ini bekas gergajian kayu ini sudah saya rendam lebih dari 3 hari. Ini opsi, ini bisa digunakan atau tidak. Ini sebagai media cacing untuk berkembang biak dan juga bisa sebagai pakan si cacingnya untuk jangka lama, karena dari media
cacing itu sendiri lama-kelamaan akan menyusut karena dimakan oleh si cacing. Maka dari itu kita perlu menambahkan media kepada cacing supaya tidak kehabisan tempat untuk ruang gerak. Karena sifat cacing itu sendiri dia akan membatasi populasi, tidak berkembang biak lagi karena media atau wadah atau tempat sudah penuh. Maka cacing tidak akan berkembang biak lagi. Maka dari itu kita harus rutin untuk mengecek atau memindahkan jika wadah sudah penuh, atau bisa juga karena media yang ada dalam wadah itu sudah tinggal sedikit menyusut. Jadi selain kita menambahkan pakan, juga menambahkan media untuk tempat cacing berkembang biak. Nah, lebih bagus kita bisa langsung memberikan seperti ini. Media diberikan ke wadah, atau bisa juga kita fermentasi ikut dengan pakan. Ini juga akan menambah kualitas karena difermentasi bersama dengan pakan. Jadi kita tidak perlu repot untuk mengecek berulang kali. Jadi kita sekalian memberikan pakan, sekalian menambahkan media baru kepada cacing. Jadi kita tidak usah khawatir untuk medianya kehabisan. Ya, kalau untuk ini saya karena ada banyak dan karena alhamdulillah perkembangan cacingnya lumayan besar juga. Jadi dari sebelum-sebelumnya saya menggunakan bekas gergajian kayu ini sebagai tambahan untuk media selain untuk pakan. Jadi ini kita bisa langsung tambahkan ke wadah ini sampai penuh, atau bisa juga digunakan secukupnya. Nah, untuk pakan ini sendiri opsional, bisa apa saja, bisa dari misal dari kebun punya daun, punya ketela yang sudah tidak layak dimakan atau apa sajalah itu. Yang penting kita buat permukaannya semakin kecil. Semakin kecil permukaan benda yang kita berikan untuk pakan, maka semakin mudah si cacing itu untuk mencerna. Dan semakin mudah dicerna, maka cacingnya semakin cepat besar, makin cepat bertelur, dan lebih cepat panen. Kita bisa berikan daun-daunan, masukkan ke sini juga untuk difermentasi yang sebelumnya sudah dihaluskan. Karena saya di sini sekarang adanya ampas onggok dari ketela tapioka, ini dibuat tapioka, jadi dipres, dan ada bekatul dan ada bekas gergajian, maka saya manfaatkan bahan-bahan yang ada ini aja. Yuk kita tambahkan. Ya, kita telah menambahkan gergajian kayu ini ke dalam tempat fermentasi pakan. Jadi sebanyak 4 wadah ini. Sekarang saatnya kita mencampur atau diaduk atau dicampur
dengan menggunakan dua tangan boleh atau dengan alat juga boleh, tapi saya di sini menggunakan tangan. Kita aduk supaya molase dan E4 rata semua, bercampur dengan pakan. Jadi setelah kita aduk, kita tutup rapat, didiamkan minimal 24 jam menunggu fermentasi jadi dan bisa diberikan kepada cacing.